Bu, berdoa di depan Ka'bah, kesempatan sekali kita berdoa, jangan sungkan-sungkan untuk berdoa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kasih menangis diri kita berdoa. Kasih menangis. Kalau tidak bisa kita menangis, Ustaz, pura-pura saja menangis. Ya Allah. Ya Allah, ya kasih miring, tidak apa-apa, kasih pura-pura ke miring-miring, kasih goyang-goyang palanya. Ya Allah. Langsung datang teman tai, menangis betul ke dia, pura-pura aja. Ya Allah. Bu, dengarkan saya, Bu. Bu, dengarkan dengan iman. Saya yakin dan percaya, pura-pura ki menangis betul ki. Maka terkadang saya itu sebenarnya saya pakai kacamata cahaya bukan karena gaya-gayaan, cuma saya menghindari jangan sampai pada saat berbicara mata saya berkaca-kaca. Karena ini tidak bisa kita iya, maka dia menculik-culik kita ridil. Atau kita talbiah jangankan ini, saya biasa ke air mata saya keluar. Ya. Nangis. Ya, kok kalau ada yang mau menangis di sini tidak apa-apa, Bu. Nangis. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berdoa ke, Bu. Ya. Sampai ke di sana doakan ibunda dicilak sehat-sehat selalu. Ya, luar biasa Masya Allah, musallanya Masya Allah. Luar biasa betul ini, memperhatikan agama Allah. Doakan kampung ta, doakan negara ta ya Allah, mudah-mudahan negara kami ya Allah aman, damai, sentosa. Doakan anak keturunan ta, ya tetangga ta yang mau sekali berangkat umrah, doakan Masya Allah. Luar biasa ya Bunda ini Masya Allah. Saya tersentuh sekali sampai memberangkatkan sudah beberapa mu'alaf diberangkatkan Masya Allah tabarak. Ini luar biasa sekali. Ini luar biasa. Ya doakan. Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum, minta aku kabulkan. Minta aku kabulkan. Jangan sungkan-sungkan meminta, jangan malu. Ustaz, masih mau kak berdoa sebenarnya Ustaz, masih banyak mau ku minta tapi malu-malu kak kurasa sama Allah. Jangan. Ya, jangan. Sebanyak-banyak, semakin banyak kita minta, semakin Allah senang kepada hambanya. Semakin kita mengadu kepada Allah, semakin Allah sayang sama hambanya. Semakin kita rengek, apa istilahnya? Ya, rengek sama Allah, semakin Allah sayang kepada kamu. Makanya, ya Allah, sebenarnya masih banyak permintaanku, ya Allah. Ya Allah, hamba ini sebenarnya sangat berat sekali memohon kepada-Mu, ya Allah. Betapa banyak nikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu, ya Allah. Ya Allah, hamba selalu bersyukur, ya Allah. Ya Allah, orang tua ta doakan orang tua ta, ya Allah. Ampuni kedua orang tua saya, kalau mereka masih hidup doakan berikan kesehatan. Atau ya Allah, mudah-mudahan tahun depan lagi ya Allah saya bisa berangkat umrah bersama orang tuaku ya Allah. Bersama suamiku ya Allah. Bersama anak-anakku ya Allah. Yang belum punya anak mintalah kepada Allah ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dengan keberkahan Baitullah ya Allah, keberkahan yang ada dalam air Zam-Zam ya Allah, mudah-mudahan disegerakan untuk mendapatkan momongan ya Allah. Saya yakin ini adalah semua ketentuan darimu ya Allah, tapi hamba memohon kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Betapa banyak orang ya berpuluh-puluh tahun sudah menikah belum diberikan keturunan, momongan.
pas pulang dari umrah, alhamdulillah sudah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga sahabat saya itu 20 tahun pulang balik ke Mekah, belum dapat anak dan keturunan. Saya heran, kok bisa ya? Barusan ini ya, maksudnya barusan ini meleset ini doanya ini kok bisa? Saya tanya, kenapa belum bisa, belum dapat anak ini, belum dapat momongan? Apa dia bilang? Belum Pak, menikah Pak Ustaz. Jadi ini doanya ini bukan doanya yang salah. Rentetan-rentetannya ini minta jodoh dulu, setelah dapat jodoh baru minta anak keturunan. Yang belum punya jodoh, ya Allah, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Di depan Ka'bah, multasam pintu Ka'bah, minta kepada Allah, ya Allah. Apa doanya? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nah, itu juga bisa dibaca untuk minta jodoh, bisa juga dibaca kalau orang yang belum dapat keturunan, bisa juga dibaca itu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin, bisa dibaca itu. Nah, untuk minta jodoh juga bisa. Orang tua yang anaknya bisa cepat dapat jodoh anaknya, bisa itu baca itu di depan Ka'bah. Ya. Rabbi, ya, sebut anaknya, baru baca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Insyaallah. Pak, jangan sampai juga yang wanita. Ya. Makanya kalau berdoa bapaknya nanti dekati dia, jangan biarkan dia berdoa sendiri. Jangan sampai dia berdoa itu ya Allah bila tazarni fardan takira. Tapi enggak lah ya Bu ya, tidak. Ya. Ya, minta Ibu ya. Minta. Mintalah Allah kabulkan. Insyaallah Bapak Ibu. Ya, insyaallah. Tawaf. Tas. 1 kali putaran, 2 kali putaran, 3 kali putaran, langsung ada suara kentuk ki. Betul enggak? Jangan, kalau mau ki kentuk jangan lalu ditahan. Jangan ditahan. Semakin ditahan, semakin dicepit, semakin keras teriakannya. Baru tidak dilarang itu kan? apa? Kalau kentut. Apa? Kalau langsung. Dengarkan Miki. Ya, Ustaz, bagaimana kalau sementara ini tawaf namoki kentu? Kalau ditahan ke pasti ndak nyaman ibadah. Coba yang kau orang tahan kentu baru tawaf. Ada di situ saya sangka berdoa, Rabbana la aku lambat sekali Ustaz, ke jalan kah? Bukan Ustaz jalan lambat, ini yang mau kentu. Kalau begitu ya lebih baik keluarkan saja. Maksudnya kentutlah, kalau mau kentut jangan ditahan, nanti besar sekali itu tuh. Harusnya kalau umpamanya langsung kalau tahan ya. Bagaimana batal itu Pak? Kalau dengarkan, kalau kita sedang tawaf dan wudu kita batal, maka otomatis jangan dilanjutkan tawaf, karena tidak sah tawaf kalau tidak ada wudu. Jadi apa yang harus dilakukan Ustaz? Pergi berwudu. Ustaz, nanti ditinggalkan, tenang, karena selalu didampingi. Biarkanlah mereka menyelesaikan tawafnya, biarkanlah kita pergi berwudu. Terus kalau sudah selesai wudu Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Yang kita lakukan adalah, apakah tawaf kembali, tawaf pulang? Tidak. Berapa tadi? Selesai 3. Sudah masuk putaran 4, cuma belum selesai. Maka ambil lagi amannya, ambil lagi, kembali lagi ke lampu hijau untuk lanjutkan putaran keempat. Setelah berwudu, banyak sekali tempat wudu di dalam. 3, 4, 5, 6, 7.
Kenapa? Karena kalau umpamanya kita pergi berudu dan teman-teman tak ditunggu ki, kasihan teman-teman tak menunggu di pelataran Ka'bah. Biarkanlah mereka selesai, setelah selesai dia berdua di pandang Ka'bah, setelah dia berdua salat sunnah 2 rakaat, setelah dia salat sunnah 2 rakaat, barulah mereka menunggu temannya yang belum selesai. Itu teknik kita di sana. Ustaz, jangan nih, kan tuh saja nanti tidak tahu gitu saya sangka. Saya tidak tahu, tapi Allah dan malaikatnya tahu. Ya, Ustaz, malu-malu karena ketahui kan sana teman-temanku. Lebih baik nak ketahui kita mantap daripada ibadah umrah tidak sah. Betul nggak, Bu? Betul. Tidak mungkin orang nak ketahui tidak. Karena apa? Orang sudah satu fokus pada satu titik, Ka'bah dan ridha Allah. Makanya ketika kita tawa berdesak-desakan, tidak dirasakan itu, tidak dirasakan. Tidak dirasakan. Yang penting jangan dilawan. Ya, ada itu jamaah itu kalau didorong juga ini. Pada itu, ada biasa kan banyak orang. Jangan pakai emosi, jangan emosi. Ya, kalau orang dorong ki dari kanan, dorong ki ikuti saja begini, mendayu-dayu. Udah deh kayak naik mobil tayo, ya kan? Tapi kalau mau ada orang dorong baru emosi, baru kita mau dorong. Satu orang mendorong 10 orang yang mau didorong, banyak sekali orang di sana karena mereka juga tidak sengaja. Makanya kita fokus ibadah, doa pikiran tadi dijaga, ingatan tak diperbaiki kepada Allah, insyaallah kita nikmati perjalanan. Subhanallah, biar badan kita bagi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan banyak. Makanya ini tadi awalnya perbaiki ingatan kepada Allah. Itu ya. Apalagi kalau mau bilang ini orang mau ibadah, jangan sekali-kali, jangan itu. Iya, jaga hati. Makanya bilang jagalah hati, jagalah hati. Alhamdulillah, masya Allah. Itu ya. Nah, sudah tawaf, sholat sunat 2 rakaat, sunnat tawaf, usalli sunnatat tawafi raka'ataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala, Allahu akbar. Setelah sholat sunat baru kita berdoa, berdiri bersama-sama berdoa. Bisa saya pimpin doa sebentar? Ya, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu di depan Ka'bah berdoa, Ibu, berdoa. Maka ada doa, jadi metode doa kita di SOP di An-Nur di RW itu ada dulu doa berjamaah, setelah itu ada doa pribadi masing-masing. Jadi sebelum doa pribadi, doa berjamaah. Setelah doa berjamaah semua, baru kita doa masing-masing. Sudah itu tawaf. Setelah tawaf sa'i baina Safa wal Marwah. Inna Safa wal Marwata
min syairillah faman hajja al-baita aw itamara fala junaha alaihima ayyat tawwaba bihima. Tuh. Baca doanya. Bagaimana caranya berdoa ketika sa'i? Takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berdoa. Sudah takbir, berdoa. Allahu berdoa. Dapat pilar hijau, hijau dengan hijau, antara dua lampu hijau. Bagi laki-laki disunatkan lari-lari kecil. Ini laki-laki. Apa dibaca? Robbi gafir. Ini untuk laki-laki ya? Laki-laki. Robbi gafir, warham, wa'fu, watakarram, watajawaz. Amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Ini laki-laki. Laki-laki saja. Tak ada tuh itu biasa perempuan ibu-ibu mau tuh lari. Siap saya mau Pak Ustaz kita lagi mereka. Iya, pokoknya enggak mau saya kalah sama Ustaz. Masa dia enggak mau kalah bu tuh. Tidak bu, tidak. Bu, jauh dari kampung, dari Mohon dulu ke Makassar kurang lebih 600 km kurang lebih, ya. Dari Makassar lagi terbang ke Jeddah berapa ribu kilometer, 12 jam perjalanan di atas pesawat. Jeddah lagi ke Madinah kurang lebih 450 km. Madinah lagi ke Mekah kurang lebih 450 km. Pas pergi di depan Ka'bah baru sa'i, yang kita pikirkan yang penting selesai. Kan begitu Bu? Bagaimana cepatnya? Sejak Bu, supaya cepat kisah mau pulang mau tidur. Kan begitu? Betapa ruginya kita Bu. Ya Allah, kita tinggalkan keluarga tak, kita tinggalkan kampung tak. Harusnya kita nikmati perjalanan tak. Setiap langkah subhanallah, alhamdulillah. Jangan tuh silapa sekali kayak jalan pengantin. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kan enak dinikmati perjalanan. Setiap kedipan mata subhanallah, setiap langkah kaki Allahu akbar. Maka pada saat itu insya Allah kita akan tidak merasakan keletihan dan kecapean. Tapi kalau yang hanya kita pikirkan bagaimana selesai cepat, capek kita, capek tidak dinikmati. Anu sejak, pampus stasi supaya juga sejak. Itu ya. Nah ini Bapak Ibu. Setelah tahallul, ya berapa? Sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 3, marwah sofa 4, sofa marwah 5, marwah sofa 6, sofa marwah. Maka kita mulai di sofa, kita akhir di marwah. Setelah itu kita berdoa. Setelah berdoa baru tahallul. Apa dibaca kalau tahallul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Atau mau ditambah boleh. Allahumma ja'al kulla sya'ratin nuram min nuri wajhikal karim. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Jadikanlah setiap lembar dari rambutnya Bapak Saparudin Karim. Saparudin apa? Saparudin Melah. Cahaya daripada cahayamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, jadikanlah setiap lembar rambutnya Ibu Hajjacillah ya Allah cahaya daripada cahayamu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar.
Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan biasanya ada dua metode. Pertama, metode yang berangkas suami istri. Metode yang berangkas suami, kita cukur dulu kepalanya suaminya, rambutnya. Nah, ya, dicukur dulu rambutnya, baru nantilah suaminya yang mencukur rambut istrinya. Dituntun doanya. Kedua, biasa juga jamaah-jamaah langsung mengeluarkan rambutnya baru diguntingkan sama. Nah, itu biasa begitu kan? Nah, itu semua sama. Itu metode kita. Ada juga. Nah, kalau sudah selesai itu, maka sudah boleh ganti pakaian ihram. Sudah pakai baju begini, ya, ya jangan boleh baju ini, ya, tidak usah terlalu banyak pakai bawa baju lah, jangan ya. Ada biasa. Ini yang baru pertama kali berangkat umrah atau sudah ada yang sering di sini? Pertama kali, yang baru pertama kali berangkat umrah jangan terlalu banyak baju. Ya, ada itu bertanya, Ustaz, berapa baju dibawa? Kalau satu pasang baju kita pakai sehari, 12 hari di sana bawa 12 pasang. Baju yang dipakai pergi macira anak, baju yang dipakai pergi pengantin, baju yang dipakai pergi maperolah, baju yang dipakai pergi mapendrek buting, baju yang dipakai pergi mapaci. 4 wajib bawa baju. Pertama, baju ihram wajib. Baju ihram. Ihram ini wajib. 2, pakaian sholat ibadah. Pakaian sholat. 3, pakaian ziarah. Pakai ziarah. Ada kan baju batik ini semua kan? Ya, itu pakai ziarah itu yang selalu biasa dipakai. 4, pakaian tidur. Itu baju tidur. Cukup ini 4. Kalau mau kita ambil 5 boleh. Maka biasanya bapak-bapak bawa celana panjang 2 pasang, baju koko 2. Nanti di sana beli baju-baju seperti saya ini kan harga-harga 10 rial. Ya, biasa Ustaz kotor lempar ke masuk kopor, beli lagi 10 rial. Nah, 10 rial. Bu ini 10 rial. Itu ya. Jadi kalau sudah itu di depan Ka'bah minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam. Apa doanya minum air Zam-Zam? Ya Allah, Allahumma zukni fahma. Doa minum air Zam-Zam. Wa syifaan min kulli da'in. Ya, wa syifaan min kulli da'in. Itu doa. Atau mau bahasa Indonesia? Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, berikanlah pemahaman kepadaku. Ya Allah, obatilah seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuhku dengan keberkahan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan air Zam-Zam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minum, ada yang bagus minum air Zam-Zam, minum dalam keadaan berdiri menghadap ke Ka'bah. Itu paling bagus, paling ini, paling ya, minum paling jarang minum baru menghadap ke Ka'bah. Itu luar biasa. Ya. Ada. Boleh kalau umpamanya sudah cukur, ada bapak-bapak ya mau menggundul, cukur gundul Pak Cucu, botak mengkilat, gundul Pak Cucu itu. Apa bedanya Ustaz? Kalau mencukur beberapa lembar rambut dengan menggondol, bedanya adalah pahalanya 3 kali lipat. Kalau menggondol ya, kalau pahalanya 3 kali lipat. Kalau menggundul itu bagi bapak-bapak, jangan tuh si ibu-ibu motong itu magundul maka doang. Dia cocok kalau maku tuh Pak Ustaz. Masa bapak ini bawa lelong apalang? Enggak apa-apa. Enggak biasa gundul lagi, biar dikasih lihat. Yang penting kita niatnya mau gundul di sana. Ya, ada. Ya jadi
Gundul, ya biasa itu ada di situ 10 rial itu, nah banyak sekali itu. Gundul, 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 10 rial, 10 rial, gundul, gundul, cukur, cukur, gundul, 10 rial. Biasa di Arab di sana, Bangladesh, Bangladesh itu 10 rial gundul. Pokoknya. Itu untuk bapak-bapak. Ya, jangan sampai juga ibu-ibumu juga ikut-ikutan gundul, langsung heran itu orang. Sudah 20 tahun maka di sini mah cukur Pak Ustaz, baru sangka dapat ini jamaah ini apa namanya mak gundul. Baru jamaahnya lagi dari Wawon dulu. Waduh, siapa yang ceramah di Ustaz Samka? Aduh. Ternyata diselidiki pas itu tadi waktunya bilang siapa yang menggundul pahalanya 3 kali lipat. Habis itu dia tidur dia. Itu terus ingat. Oh, kalau menggundul 3 kali lipat menggundul. Tidak ada dengar di penjelasan setelahnya. Tidak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, luar biasa. Jadi di Mekah, di Madinah, di mana tempat-tempat ziarah kita di Mekah? Jabal Sur, tempat baginda Rasulullah SAW bersembunyi ketika dikejar oleh Zurakah. Jabal Sur. Ya, kafir Quraisy waktunya mau pergi hijrah. Di mana lagi? Jabal Rahmah, tempat pertemuannya Nabi Adam dan Hawa. Biasanya juga di situ berdoa. Tapi biasa di situ yang tempat mustajab berdoa itu hanya tanggal 9 Zulhijjah. Pergi kita bersiarah. Ya. Boleh tulis-tulis nama. Ya. Apa? Dah biasanya begitu. Biasa kita dianu sama Arabnya. Ya, jangan bikin di situ maksudnya. Kalau mau kita pergi biasa begitu. Kotor panas sekali di situ tiangnya. Dulu tiangnya itu bersih karena banyak jamaah yang tulis-tulis. Akhirnya apa namanya? Banyak coretan-coretan di situ. Ya, kita datang di sana, kita mau datang saja keberkahannya Jabal Rahmah. Boleh kita ya Allah, mudah-mudahan jodoh saya dipertemukan ya umpamanya ya. Tapi tidak ada kala baik ketika kita di depan Ka'bah berdoa kepada Allah. Tapi kalau mau berdoa di Jabal Rahmah boleh. Berdoa kepada Allah. Ya Allah. Tapi jangan salat ya. Jangan salat. Ya, jangan. Nanti dikejar-kejar sama askar-askar polisi-polisi Arab. Paling dahsyat telah di depan Ka'bah. Ya. Jabal Rahmah adalah salah satu memang momen ya pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Di mana lagi Jabal Rahmah? Setelah dari Jabal Rahmah kita berangkat ke Musdalifah. Lewat Musdalifah. Jadi semua perjalanan ibadah haji itu didatangi semua. Hanya membedakan kita tidak wukuf, tidak melontar, tapi didatangi. Melontar. Setelah itu kita berangkat lagi ke Tanaim. Jirana. Di Jirana untuk ambil umrah kedua. Jadi 2 kali kita umrah nanti. Umrah pertama dari Madinah ke Mekah, umrah kedua dari Mekah ke Jirana, ambil cok di situ lagi kita. Jadi boleh kita umrah berkali-kali tergantung dari kemampuan kita. Boleh. Nah, itu ya Bapak Ibu, para hadirin para tamu Allah. Tempat-tempat baru apa lagi? Didatangi lagi Jabal Nur. Artinya dilewati. Jabal Nur itu tinggi, Bu. Biasanya kita tidak naik. Yang naik itu adalah Jabal Rahmah. Jabal Sur tinggi, Jabal Nur. Apa itu Jabal Nur? Jabal Nur adalah gunung yang ditempati turunnya ayat pertama Al-Quran. Itulah dibala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Luar biasa, kita akan lihat luar biasa. Ketika istri baginda Rasulullah SAW, ketika Nabi bertahanus, bertapa di sana, menunggu wahyu, istri Nabi mengantarkan makanan naik ke situ. Bayangkan itu perjuangan, Masya Allah. Maka di balik suami yang sukses, ada istri yang selalu mendampingi suaminya. Makanya beruntunglah bapak-bapak ini ketika mendapatkan istri yang setia. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, di Mekah, di Madinah, bekal-bekal yang dibawa, perbanyak berzikir, perbaiki cara bersyukur, perbaiki ibadah kita kepada Allah, karena kita mau datang adalah
ibadah. Kenapa ibadah? Karena kesempatan untuk memperbanyak mendapatkan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Maka ada yang harus diperhatikan seorang jemaah supaya menghindari yang namanya kesasar. Ya kan begitu? Apa? Pertama, harus pintar melihat warna. Melihat warna. Warna apa ini, Bu? Merah. Baju saya? Jilbahnya Ibu Haji? Rompinya? Hitam merah. Berarti pintar. Makanya ketika kita mau pulang ke hotel, tidak ditahu hotel tak, pasti kan kita dikenal nih. Makanya ini selalu dipakai kalau mau pergi ke masjid. Kalau ada teman tak, oh temanku itu, karena itu pakai warna merah, karena pakai selendang merah, kan selendang merah. Sudah ikut, karena pintar ki melihat warna. Kalau tidak bisa ki melihat warna, berarti bisa ki membaca, bisa membaca. Hotelku saya ini Durratul Madinah atau Kayyan atau Diyarbet di hotel, bisa membaca. Enak, bisa dibaca. Ini alamatku ini di sini saya. Insya Allah. Tapi kalau tidak bisa lagi melihat warna, tidak tahu membaca, masih ada lagi satu. Apa itu? Pintar melihat nomor. Pintar melihat nomor. Karena pintu-pintu masjid ada semua nomornya. Nomor 1 sampai nomor 40. Pintu pagar juga ada. Kalau pintu pagar Madinah itu nomor 300. Ya, 301, 302. Biasanya kita itu 338, 337, 331, 330. Ya, biasa begitu. Itu. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak bisa melihat warna, tidak bisa tukar membaca, tidak bisa tukar melihat nomor, yang mana nomor 1, 2, dan 3, masih ada satu lagi harapan. Apa itu? Ajak tabata. Ya. Jangan nakal. Maksudnya jangan nakal, jangan berangkat sendiri. Berangkat 3 orang atau 5 orang, ya. Biasanya. Jadi deto nanti sengiman nomor deto nanti semite warnai. Mak baca itu temajeta, beta topi. Maka ini tahu iko lo si mangantara maka si alena si ya. Tapi insyaallah kita berdoa ya. Makanya maaf apa tadi dari awal, pikirkan yang baik. Jamil ya Allah, Ibu Haji bisa kaji tripu saka misa apa ibunya, insyaallah tidak. Atau kamu tidak bisa kasih ini mobil mabuk jangan. Insyaallah bisa. Ya. Doa kita ini diijabah oleh Allah. Maka kami titipkan Bapak Ibu semua, doakan kami, doakan ibunda kami, Haji Acilla sehat-sehat selalu, doakan travel, Nur JRW, doakan kampung tak, keluarga tak, orang tua tak, anak-anak keturunan tak, doakan semua. Ketika berada di depan Ka'bah, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ketika kita di Raudhah, di Madinah, Raudhah, ya berdoa, banyak berdoa. Nah, inilah yang sekelumit menjadi bekal. Tentunya banyak sekali yang ingin kita sampaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa menjadi bekal untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua, para calon tamu-tamu Allah, calon istri Allah, untuk menjalankan ibadah umrah. Mudah-mudahan mendapatkan umrah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kami tutup pertemuan kita pada hari ini, alhamdulillah kita sudah 2 jam berada di depan para ibu, bapak-bapak semua. Siapa tahu nanti ada yang mau bertanya, siapa tahu ada pertanyaan. Insyaallah nanti akan dipersilakan. Sedikit lagi Bu ya, saya tambahkan. 20. Ini ya Pak Ustaz ya, Hamka ini berangkatnya tanggal 20.
kita tanggal 23, jadi insya Allah masih kita ketemu di sana. Ya. Tapi di lain grupnya jangan sampai di sana ketemu kita ikut sama dia itu lain hotelnya. Dan dia nantinya ini dia itu 400 lebih satu pesawat. Jadi jangan sampai Bu melihat selendangnya itu bukan teman kita itu. Jadi kenallah kita ini semua dari Luhut Timur. Jadi tidak ada yang campur kita dari kabupaten lain. Kalau Ustaz Angka banyak dari kabupaten lain. Dari Ternate. Jangan sampai kita JRW juga, saya ikut sama dia. Bukan dia itu teman tak lain dia hotelnya Bu. Nah, jadi karena kita berdapat nanti ya di sana. Iya. Berdapat. 3 hari. Jadi kita lain pembimbing kita. Nah, karena lain kita punya grup kita transit di Singapura, sedangkan Ustaz Hamka dia layan langsung Makassar enak ini. ke Jeddah. Enak Kita ada Singapura. istirahatnya. Ke Singapura dulu. Masya Ya. Allah. Jadi kita itu kalau misalnya mau BAB tidak pakai tisu lagi kita ini enak pakai air di bandara. Ya, Ustaznya. Jadi begitu Bu ya, jangan sampai karena pernah ada jamaah saya dia ikuti itu padahal bukan teman, pas mungkin dia tidak perhatikan juga kalau DRW cuma dia jilbabnya marun juga, itu travel lain, dia ikuti sampai mendaki di gunung. Nanti di situ dia bingung, ternyata bukan teman saya. Yang tadi itu memang itu ya itulah hindarilah yang di sana takabur ya Bu ya. Dia itu memang dia bilang saya kan ini alumni saya ini pensiunan guru, saya ini tukang kebun naik turun gunung. Jadi dia ditarik sama rombongan, dia selalu sibuk temannya sudah saya jangan katanya temannya jangan dilewati Ustaz, tetapi dia artinya so pintar lah andalkan dirinya. Itulah namanya Ustaz kalau itu bukan takabur. Akhirnya dia kesasar. Untungnya dia bawa edikarnya itu tadi yang saya kasih. Untung dia bawa itu. Sampai dia menangis, dia sudah ini saya ini berdosa tadi itu. Jadi hati-hati Bu ya. Jadi nanti itu 400 lebih orang itu ada JRW, ada Nur. Nur itu dia pakai ungu, kita JRW pakai marron. Jadi banyak JRW di situ. Jangan ikut ya Bu ya. Jadi kenal semua muka-mukanya ini teman-teman tak dari timur. Jangan sampai orang toli-toli, orang kita ikuti orang Ternate semua bergabung sih. Kenapa itu? Ya Pak Ustaz. Ya begitu ya. Ada yang mau bertanya? Silahkan, ada Pak Ustaz yang menjawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sangat tertarik dengan arahan-arahan dari Pak Haji. Semoga yang hadir pada siang hari ini betul-betul dirahmati oleh Allah dan dijawab kita semua doa-doa nanti pada saat kita melaksanakan umrah. Amin. Yang pertama yang saya tanyakan Pak Haji yaitu tentunya kami yang baru awal ini ikut umrah ini tentunya masih kurang tentang menyangkut tentang real, apakah berapa uang kalau satu real itu perlu juga kami ketahui supaya ketika kami nanti sebelum berangkat kami siap-siap juga. Kemudian tadi belum ada yang dijelaskan mengenai sedekah yaitu Al-Quran, karena tadi Ibu Aji tadi paparkan yang dipaparkan tadi Ibu Aji bahwa nanti ada Ustaz kita ya travel itu tentunya kami mau tahu berapa sedekah itu setiap orang atau per orang supaya kami sudah bisa siap dari sekarang, sehingga
ketika nanti di sana tidak lagi kami pusing dengan hal itu, kita sudah tuntaskan di kampung halaman sebelum kita berangkat supaya kita lebih nyaman, lebih senang dalam menghadapi kepergian kita tiba di tempat tujuan dengan selamat dan apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya lanjut lagi, uangnya bagaimana, adakah yang ditukar atau bagaimana karena kami belum paham seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak, pertanyaannya sangat bagus sekali dan mewakili semua ya, dan tentunya banyak yang bertanya tapi malu-malu. Alhamdulillah ada Ibu. Pertama, memang ini real adalah kebutuhan pokok ketika kita mau belanja di sana. Meskipun Bapak Ibu kami sampaikan bahwa uang Indonesia di beberapa tempat belanja laku, uang 100.000 dan uang 50.000 itu di beberapa tempat belanja itu orang Arab sudah tahu, ya, orang Indonesia laku. Ya, meskipun kita kalau umpamanya mau tukar uang, ya tukar uang sebagian baru bisa juga nanti di sana baru tukar uang. Boleh juga tukar uang di Indonesia memang, boleh juga nanti di sana nanti di sana baru ditukar. Ya boleh.